Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Ya. Pada soal nomor 1, kalian disuruh untuk menyatakan di antara bangun berikut ini 1, 2, 3, dan 4. Ya. Yang manakah pernyataan di antara pilihan ini yang paling tepat? Nah, 1 dan 4 adalah bangun beraturan. Nah, kita singkat saja ya, 1 dan 4 adalah beraturan. Benarkah? Kita cek. 1 adalah segitiga. Oke, segitiga beraturan. 4 berbentuk seperti ini. Apakah ini beraturan? Tidak. Ya, ini bentuknya sangat tidak simetris dan bukan merupakan kombinasi dari bangun datar beraturan. Sangat sulit menentukan kombinasi-kombinasinya, dan ini sangat rumit. Jadi ini bukan bangun datar beraturan, sehingga A merupakan jawaban yang salah. Ya. Kemudian B, 1 dan 2 merupakan bangun datar beraturan. Oke, kita cek 1 segitiga, dan 2 ini namanya jejar genjang. Ya, kalian di kelas 4 belum mempelajari tentang jejar genjang. Ini ada bangun datar beraturan yang merupakan kelanjutan dari selain segitiga, persegi panjang dan persegi. Nanti akan dipelajari di kelas 5. Nah, jejar genjang ini merupakan bangun datar beraturan. Coba kalian cek baik-baik. Ini ya, apabila dipotong, bagian ini apabila dipotong, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Dan ini pun sama juga, jika dipotong, ini akan membentuk segitiga siku-siku pada bagian ini, dan ini akan membentuk persegi panjang. Ini merupakan kombinasi dari bangun datar beraturan, sehingga ini adalah bangun datar beraturan. Nah, B adalah jawaban yang tepat, ya, pernyataan yang tepat. 1 dan 3 kita cek lagi. 1 ya benar, 3-nya salah, berarti bukan. Ya. Ini bentuknya bukan kombinasi dari bangun datar beraturan. Tidak ada bentuk yang beraturan apabila dipotong seperti ini. Ini juga sangat sulit untuk ditentukan bentuk bidangnya apakah beraturan atau tidak. Tidak bisa ya, susah. 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 apalagi, ini sudah pasti salah. Ya, berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Ya, jawaban nomor 1 adalah B. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu membahas tentang jenis segitiga. Nah, jenis segitiga di samping ini ya sudah sangat jelas sekali ya. Ketika ada simbol ini, ya, simbol seperti huruf L, maka artinya ada dua sisi yang tegak lurus. Nah, itu sudah pasti adalah segitiga siku-siku. Pada pilihan, jawabannya adalah C. Ingat anak-anak, ya, ingat segitiga siku-siku itu tidak selalu posisinya akan seperti ini. Bisa saja seperti ini, ya. Bisa saja seperti ini, atau bisa seperti ini, ya. Ya, bisa seperti itu, ya. Yang jelas ini selalu membentuk huruf L. Dibentuk seperti apapun, kalau ada simbol seperti ini artinya segitiga siku-siku. Diukur dia besar sudutnya ini, ya, adalah 90 derajat, maka ini adalah segitiga siku-siku. Supaya nanti tidak selalu membayangkan segitiga siku-siku itu selalu seperti ini bentuknya. Baik, selanjutnya kembali ke soal nomor 3 ya. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Itu adalah menentukan sisi ABC pada segitiga siku-siku. Nah, jadi kalian harus ingat ya, A itu adalah sisi tegak lurus yang pendek, B adalah sisi tegak lurus yang panjang, C adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang. Nah, sekarang kita tentukan A sisi tegak lurus yang pendek. Oke, jangan ini bisa dibaca sisi L, tapi ini bukan L ya. Ini tegak lurus maksudnya. Sisi tegak lurus yang pendek. Nah, yang mana yang tegak lurus? Sisinya ini ya. Nah, ini tegak lurus. Sisi tegak lurus
lurus yang pendek, berarti yang ini. Berarti ini adalah A2A. Ya. B, sisi tegak lurus yang panjang. Nah, tadi sisi tegak lurus yang ini. Berarti sisi tegak lurus yang panjang adalah yang ini. Ini adalah B. Berarti 2A, 1B, 3. Ya, sudah pasti ini C, sisi miring ya. Sisi yang miring atau sisi yang paling panjang adalah C. Sehingga yang benar adalah 2A, 1B, ya, 1B, 3C. Sehingga B adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini kalian disuruh mencari perpotongan ya. Perpotongan dari persegi panjang ini pada garis yang ditentukan seperti ini. Nah, jika ini digunting, maka hasilnya adalah A 2 segitiga siku-siku, B segitiga siku-siku, C segitiga sama sisi, D segitiga sama kaki. Ya, jawaban yang benar adalah A. Ya. Kenapa B tidak? Ya, padahal benar juga sih segitiga siku-siku, tetapi yang paling tepat itu adalah 2 segitiga siku-siku. Kalau ini dipotong, otomatis akan ada 2 segitiga siku-siku. Kemarin Pak Bayu periksa ada yang menjawab segitiga sama kaki. Hati-hati ya, apa yang diminta itu hanyalah perpotongannya saja. Kalau ini dipotong, ya, kemudian diputar dan ditaruh di sini, itu bisa menghasilkan bentuk seperti ini. Oke. Ya, jadi hasil perpotongannya adalah ini. Ya, di sini kan hasil perpotongannya. Bisa seperti itu hasil bentuknya. Ya, kalau ditaruh bisa segitiga sama kaki. Tetapi yang diminta kan hanya hasil perpotongannya saja, bukan perakitannya kembali. Tuh ya, sehingga D itu salah ya. Tidak sesuai dengan apa yang diminta kalau menjawab D. Oke. Dan segitiga sama sisi juga tidak mungkin, segitiga siku-siku kurang tepat. Yang paling tepat adalah A, 2 segitiga siku-siku. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 itu adalah persegi dengan sisi 8 cm. Kemudian yang ditanya adalah luasnya ya. Ditanya luasnya. Ingat nggak rumus luas persegi? Ya, rumus luas persegi itu adalah L persegi ya, sama dengan S kali S. Ya. Sisinya adalah 8 ya. Sisinya 8, berarti 8 kali 8, sehingga didapatkan hasil 64 cm persegi. Nah, ingat ya, persegi itu ukuran sisinya sama panjang kotak ya. Kalau di sini 8, di sini otomatis juga 8, sehingga 8 kali 8 itu menghasilkan hasil ini 64 cm persegi. Nah, lain dari angka ini jawabannya salah. Oke, silakan diperbaiki bagi yang salah mengerjakan dan dipelajari, dipahami. Baik, selanjutnya soal nomor 6, yaitu persegi panjang. Nah, pada persegi panjang ini kalian disuruh mencari luasnya, yaitu dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Jika digambarkan maka bentuknya akan seperti ini. Perkiraan seperti ini. Nah, panjangnya 8 cm. Oke, yang di sini 8 cm dan di sini lebarnya adalah 5 cm. Nah, rumus dari luas persegi ya, karena yang ditanya adalah luasnya, maka L persegi panjang, ya, luas persegi panjang adalah P kali L. Ini harus diingat ya, jangan sampai lupa. Hasilnya adalah 8 kali 5, maka hasilnya adalah 40 cm persegi ya. Ada juga yang salah ya, padahal levelnya masih sedang, tapi tidak apa-apa,
dipelajari lagi, dipahami. Ya, kalau perlu dicatat lagi rumus-rumus dari bangun daftar supaya tidak terulang lagi hal yang seperti ini bisa salah. Oke? Ya, lanjut ke soal nomor 7, yaitu segitiga. Segitiga dengan alas 10 cm dan tingginya 5 cm. Kemudian ditanyakan luasnya. Kita gambarkan dulu segitiga ya. Nah, anggap ini adalah segitiga ya. Segitiga dengan panjang yang sesuai. Nah, di sini dari alasnya adalah 10 cm. Nah, ini 10 cm ya. Kemudian tingginya 5 cm. Tingginya 5 cm. Nah, ini ya garis ini 5 cm. Nah, sekarang ditanya luasnya. Ini luasnya. Bagaimana caranya menjawab? Ingat rumus dari luas segitiga. L segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, setengah alas kali tinggi. Atau setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang ditulis setengah kali alasnya berapa cm? 10 cm. 10 cm kali tingginya berapa cm? 5 cm. Ya, 10 cm kali. Nah, sekarang kerjakan. 1/2 kali 10 ya. 1 kali 10 bagi 2. 1 kali 10 hasilnya 10. Kemudian bagi 2 hasilnya 5. Sehingga 5 cm kali ini yang belum dikerjakan ya. Baru ini tadi dikerjakan. Baru ini dikerjakan ya. Sehingga ini belum dikerjakan, jadi ini turun. Jadi 5 cm. 5 cm kali 5 cm adalah 25 cm persegi. Jadi ini jawabannya. Nomor 7 jawabannya 25 cm persegi. Dipelajari lagi ya, rumus-rumusnya ini dihafalkan ya. Nah, pada soal nomor 8 ini yang mulai sudah memasuki level sulit ya. Segitiga siku-siku dengan panjang A adalah 7 cm, B 24 cm, dan C masih belum diketahui ya, tanda tanya. Dan kemudian kalian disuruh mencari kelilingnya. Wah, gimana dong? Sementara rumus keliling kalian harus ingat, keliling sama dengan keliling segitiga ya, adalah sisi tambah sisi tambah sisi ya. Sisi-sisinya itu tidak lain dari A, B, dan C ya, atau A tambah B tambah C ya. Karena sisi-sisi segitiga kan seperti ini, segitiga siku-siku ya. Ini A, ini B, ini C ya. A sudah diketahui 7, B sudah diketahui 24, dan C masih tanda tanya. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kita tinggal memasukkan angka dari A, B, dan C. Ya, A-nya adalah 7, B-nya adalah 24, dan C-nya masih tanda tanya. Wah, kan nggak bisa selesai ya. Belum bisa selesai ini mencari kelilingnya. Sehingga C ini harus dicari. Nah, kalian harus ingat rumus dari teorema Pythagoras ya. Nah, karena harus dicari dengan rumus Pythagoras, nah maka ya karena sampai di sini ya, keliling segitiga itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi, A tambah B tambah C. A-nya sudah diketahui 7, masukkan A7, B sama dengan 24 ya. B 24, C karena C belum diketahui, kita sementara ini masukkan C ya. Dan kalian harus ingat untuk mencari C pada segitiga siku-siku itu rumusnya adalah ya, C ini ingat sisi miring ya. C kuadrat tambah A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
C kuadrat sama dengan 7 pangkat 2. Ya, dimasukkan A-nya kan 7. Nah, dimasukkan 7. 7 pangkat 2, B-nya 24. 24 pangkat 2. Nah, 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. 24 pangkat 2 hasilnya adalah 576. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Dia dapatkan hasil C kuadrat sama dengan 625. Kemudian C kuadrat ini diubah dia menjadi C biasa, ya. Dalam artian kuadratnya dihilangkan, ya, pangkat 2-nya dihilangkan. Sehingga kalau ini dihilangkan pangkatnya, ya, maka harus menjadi di sini diakarkan, ya. Maka di sini harus diakarkan pangkat 2. C sama dengan akar 625. Nah, akar dari 625 adalah 25 cm. Ya, 25 akar dari 625. Karena di sini satuan panjang berarti diisi cm. Bingung kenapa dapat angka 25? Ya, pelajari lagi perpangkatan. 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Ya, berarti kita sudah mendapatkan C sama dengan 25. Nah, maka di sini sudah tidak menyamar lagi dia. Ya, kita sudah berhasil menemukan bahwa ini adalah C-nya adalah 25. Ya, di sini sudah tidak usah tanda tanya lagi. Berarti C-nya adalah 25. Nah, sekarang kan gampang jadinya soalnya. Segitiga siku-siku. A-nya 7 cm, B-nya 24 cm, C-nya 25 cm. Ya, C-nya 25 cm. Cari keliling. Ya, karena ini sudah diketahui, tinggal menggunakan rumus ini saja. Keliling segitiga adalah sisi tambah sisi tambah sisi, atau A tambah B tambah C. Ya, 7 tambah 24 tambah 25. Hasilnya adalah 56. Karena satuannya panjang, tulis cm. Ya, 56 cm. Ini jawabannya untuk nomor 8. Baik, selanjutnya soal nomor 9. Pada soal nomor 9, kalian disuruh untuk menentukan luas. Ya, menentukan luas dari segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Oke, tetapi untuk menentukan luas kalian harus ingat rumusnya apa? Luas segitiga sama dengan, ya, itu kan sudah harus ingat, ya, setengah alas. Oke, coba kita masukkan, ya. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya sudah diketahui, ya, 6 cm. Masukkan saja 6 dulu. Oke, masuk 6. Sekarang tingginya berapa? Tidak ada. Ini tingginya, ya, garis putus-putus ini tingginya. Jangan menganggap ini tingginya. Ini sisi miring. Ya, ini sisi segitiga dan ini tingginya. Ya, garis tegak lurus dari dasar segitiga, ya, dari alas segitiga menuju titik puncak itu adalah tingginya. Tingginya belum diketahui. Berarti kita masukkan dulu T. Sehingga PR kita untuk bisa menentukan luas, ya. Istilahnya, sebelum kita bisa menentukan luas, kita harus cari T-nya. Ya, kita harus cari tinggi dari segitiganya. Bagaimana caranya mendapatkan tingginya? Oke, sekarang anak-anak berpikir, ya, ini sisi miring kan 5 cm. Dan di sini ada garis tegak lurus, perpotongan garis tegak lurus tepat di sini. Nah, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Bisakah didapatkan tingginya? Bisa, ya. Jika kalian bisa membayangkan seperti ini. Nah, ini diabaikan dulu. Ini diabaikan, ya. Kita tutup, ya. Maka akan didapatkan gambaran seperti ini. 5 cm, 3 cm. Loh, kok bisa jadi 3 cm? Nah, ini kan tadi 6 cm. Ya. Nah, ini kan panjang dari sini ke sini 6 cm. Setengahnya kan di sini. Berarti setengah dari 6. Setengah dari 6 itu berapa? Ya, separuhnya dari 6 itu kan 3, ya. 3. Dari sini ke sini 3. Berarti dari sini ke sini 3. Sehingga panjangnya 6 kan itu, ya. 3 tambah 3 kan 6. Nah, separuh dari 6 itu adalah 3. Nah,
Sehingga separuhnya ini adalah 3 cm. Nah, sekarang bagaimana cara mencari tingginya? Ini kan rumus Pitagoras lagi. Kita gambar lagi segitiganya ya. Nah, oke, segitiga siku-siku. Kita gambar lagi segitiganya. Nah, A, B, C. A-nya adalah 3, B-nya adalah tanda tanya, C-nya sudah diketahui 5. Sekarang gimana cara nyarinya? Caranya adalah ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. B kuadrat sama dengan C-nya berapa? C-nya 5. Berarti 5 pangkat 2. C-nya ini ya, 5. A-nya berapa? A kuadrat? A 3 ya. 3 pangkat 2. Sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan 5 kali 5 25 kurang 3 kali 3 ya, 3 pangkat 2 9. Nah, 25 kurang 9 B kuadrat sama dengan 25 kurang 9 hasilnya adalah 16. Ini B kuadrat ya. Nah, sekarang B kuadrat ini kuadratnya dihilangkan. B kuadrat dihilangkan kuadratnya sehingga menjadi akar 16. B adalah akar 16. Akar dari 16 adalah 4 ya. Karena 4 kali 4 hasilnya 16 sehingga B sama dengan 4. Berarti didapatkan ya, B-nya adalah 4 ya. B-nya 4. Oke. Berarti B ini merupakan tingginya yang ini ya. Di sini didapatkan 4 ya. 4 tingginya. Ya, sehingga ini sudah tidak menyamar lagi dia. Tingginya sudah ditemukan. Nah, bisa ditaruh di sini. 1/2 kali 6 kali 4. Hasilnya adalah ya, ini Pak hapus dulu. 1/2 kali 6 kali 4. 1/2 kali 6 hasilnya adalah ini ya, 3. Ya, 1/2 kali 6. Kemudian kali 4 hasilnya adalah 12. Ya, hasilnya adalah 12 cm persegi. Ini adalah luas segitiganya. Ya, jawabannya ini 12. Oke, itu soal nomor 9. Ya, harus punya akal untuk bisa mengkombinasikan berbagai jenis pengetahuan dasar yang sudah Pak Bayu ajarkan. Ya, harus mengkombinasikan Pitagoras dengan rumus luas segitiga gitu ya. Tolong dipelajari, ini harus lebih dilatih lagi supaya bisa menjawab soal-soal dengan level sulit. Ya, soal-soal dengan level sulit itu adalah soal-soal kombinasi dari ilmu-ilmu dasarnya. Ya, dasarnya kalian kan sudah belajar mencari luas segitiga sudah, mencari Pitagoras sudah. Nah, sekarang kalian harus mengkombinasikan di sini ya. Oke, itu untuk soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 10 untuk level olimpiade. Nah, ini kalau main game ibaratnya raja terakhir ya. Oke, tentukan luas yang diarsir. Nah, bagaimana caranya menentukan luas yang diarsir? Ini yang diketahui ini adalah panjang dari sisi persegi yang kecil. Nah, ini kan ada 2 persegi nih. Persegi kecil dengan persegi yang besar. Oke. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari bagian yang diarsir. Oke, sepintas memang terlihat sulit sekali, tapi coba kita temukan caranya. Nah, sekarang
kalian lihat ini panjangnya adalah 30 cm. Dan ini adalah panjangnya juga 30 cm. Oke, berarti ini adalah persegi. Ya, karena dibentuk oleh sisi-sisi yang sama panjang. Dan ini pun sama, sisinya 20 cm dan ini 20 cm. Berarti ini juga adalah persegi. Nah, cara Pak Bayu mengerjakannya, ya, Pak Bayu agak akali. Ini perseginya ya. Ini persegi yang kecil, ini persegi yang besar. Kemudian Pak Bayu tambah ini di sini. Ya, sehingga keseluruhan dari gambar ini, ya, keseluruhan dari gambar ini membentuk persegi panjang. Ini menjadi persegi panjang. Ya, P panjang. Nah, menjadi persegi panjang. Loh, boleh begitu? Ya, boleh. Tidak apa. Oke. Sekarang kita turunkan persegi panjangnya. Dalam mencari luas persegi panjang, itu diperlukan lebar dan juga diperlukan panjangnya. Lebarnya adalah 30 cm. Dari sini sampai sini 30, berarti ini 30 cm. Nah, lebarnya. Dan ini dari sini ke sini, ya, ini adalah 30 cm. Kita tulis di sini ya, 30 cm. Dari sini ke sini adalah 20 cm. Berarti dari sini ke sini juga sama ya, 20 cm. Karena ini sama panjang, sama panjangnya ya. Ini juga 20 cm. Nah, sekarang kita bisa menjumlahkan ini tambah ini ya. Dari sini ke sini panjangnya adalah 20 cm. Dari sini ke sini panjangnya adalah 30 cm. Berarti total keseluruhan adalah 20 tambah 30. Sehingga didapatkan hasil, ya, kita hapus ya. Hasil dari 20 tambah 30. Ingat 20 tambah 30 hasilnya adalah 50 cm. Sehingga ya, ini adalah lebar. Ya. Lebarnya adalah 50 cm. Ini adalah panjang. P-nya adalah, panjangnya adalah 50 cm dan lebarnya adalah 30 cm. Selanjutnya apa? Nah, kita lanjutkan ya, mencari luasnya. Ya, ini masih diingat ya. Ini adalah 30, ini adalah 50. Ya. Luas persegi panjang adalah persegi panjang sama dengan P kali L, ya, sama dengan 50 kali 30. Hasilnya adalah 1500 cm persegi. Oke, berarti luas keseluruhan ini adalah, ya, luas dari keseluruhan ini adalah 1500 cm persegi. Nah, lalu apa sekarang yang harus dilakukan supaya dapat luas ini? Nah, luas keseluruhannya kan sudah diketahui ya. Kemudian kita ibaratkan ya, kalau misalnya luas ini digunting sebesar ini. Ya, sebesar ini digunting. Berarti ini apa? Ayo kita cek ya. Oke, kita cek, kita hapus garis ini. Ya, kita sudah mendapatkan bentuk segitiga siku-siku. Oke, kita dapat bentuk segitiga siku-siku. Yang mana alasnya? Ya, ini bisa jadi alasnya, ini pun juga bisa jadi alasnya. Ya, kita anggap ini adalah segitiga satu. Ya, ini segitiga satu. Luas segitiga satu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, berapa alasnya? Alasnya kita pakai 50 ya. Separuh dari 50 kali tingginya adalah 30.
Separuh dari 50 adalah 1 kali 50, 50. 50 bagi 2, 25 kali 30. 25 kali 30 hasilnya adalah 750 cm persegi. Oke, ini luas segitiga 1 ya. Luas segitiga 1. Oke. Kita udah dapat ya 750 cm persegi. Oke, sekarang kita hapus. Oke, karena kan digunting ya, dibuang. Ya, dibuang. Ini dibuang ya. Oke. Nah, sekarang sisa ini. Ya, sisa ini. Nah, ini 20 cm ya, garis ini ya. Ini adalah 20 cm. Nah, diingat tadi dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini adalah 30 cm. Ya. Berarti dari sini ke sini juga 30 cm. Ya, dari sini ke sini adalah 30 cm. Paham ya? Tadi kan ada garis di sini. Nah, dari sini ke sini itu adalah 30 kan? Nah, ya kita datangkan lagi 30. Nah, di sini 30 kan? Dan di sini 50. Ya. Nah, dari sini ke sini 30. Dari sini ke sini pasti 30 juga. Kurang lagi berapa supaya dapat 30? Ini kan 20 ya. Nah, berarti di sini harus 10. Ya. Ini 10. Berarti sama ya. Putusannya adalah sama. Ini adalah 30 cm. Dan di sini juga otomatis sama karena dibentuk oleh diagonal yang sama. Ya, diagonal yang sama. Sehingga di sini didapatkan juga 30 cm. Nah, kembali di sini dihapus. Nah, ini untuk membantu saja tadi ya. Sekarang kita hapus bagian ini. Lagi ya, kita dapatkan segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Ini 30 ya, ini 30. Bebas yang mana mau dijadikan alas ya. Kita anggap ini adalah segitiga 2 ya. Segitiga yang kedua. L segitiga 2 sama dengan setengah A kali A kali D. Nah, setengah kali A. A-nya 30 ya. 30 kali T-nya sama 30. Ini ya. Ini dijadikan T, ini dijadikan alas. Ini kan segitiga nih. Nah, berarti setengah kali 30, 1 kali 30 bagi 2. Ya, 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, kali 30. 15 kali 30 hasilnya adalah 450 cm persegi. Inilah hasil dari luas segitiga 2 ya. Artinya dipotong, dikurangi lagi sebanyak 450. Tadi kan dikurangi 750 ya, dihapus. Nah, oke. Persegi panjang yang tadi ya. Sekarang dihapus ini. Dihapus. Nah, sekarang kan sisa ini aja ya. Sisanya ini aja. Nah, gimana caranya mendapatkan sisanya ini? Ya sudah pasti ya. Rumusnya adalah, bukan rumus sih sebenarnya, ini cara aja gitu ya. Luas arsir adalah ya, ini tadi kan luas keseluruhannya 1500 kurang ya, tadi 750 yang di sini ya, dikurangi 750. Tadi kan luasnya 750, di sini dihapus, kurang 750 ya. Kemudian ini 450 ya, tambah
450. Oke, ya. Ini dikerjakan dulu. Hasilnya adalah 1.200. Nih ya. 1.500 kurang 1.200 hasilnya adalah 300 cm persegi. Nah, ini adalah sisanya ya. Dari tadi penuh ya, persegi panjang penuh itu 1.500 cm persegi dan dikurangi segitiga-segitiga yang tadi, segitiga 1 dan segitiga 2, sehingga menghasilkan 300 cm persegi. Tuh ya. Sehingga menghasilkan 300 cm persegi. Dan inilah hasilnya. Ya, ini adalah sisa dari persegi panjang tadi. Jawabannya adalah 300. Yang menjawab 300 benar.